Oke, halo, perkenalkan nama saya Yojo Prawama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan untuk tugas satu pemrograman berbasis web. Pada tugas kali ini saya mengimplementasikan kombinasi HTML, JavaScript, CSS untuk membangun sebuah aplikasi namanya aplikasi kita. Untuk pembahasan yang pertama itu kita mulai dari pembahasan folder. Untuk struktur folder ini saya buat ada folder CSS yang dimana terdapat ada file CSS dan ada folder image yang akan menampung semua file-file untuk uh, image yang bakal akan ditampilkan pada sistem. Selanjutnya itu ada folder JS. Di folder JS sendiri ini ada file data.js yang dimana berdasarkan contoh yang sudah terlampir pada forum tugas. Terus main.js ini akan mengatur untuk halaman login. Selanjutnya itu ada file stock.js. File stock.js ini nanti bisa untuk mengatur data-data dan cara menampilkan data pada halaman tracking. Selanjutnya itu bukan halaman tracking, untuk menampilkan data pada halaman stok nanti. Selanjutnya ada file tracking.js. Ini untuk mengatur untuk mengatur proses pengambilan data yang dari data.js dan untuk menampilkan style dari JS sendiri. Selanjutnya itu ada beberapa file yang dimana ini bisa dibilang menu atau halaman yang sudah saya buat. Ada dashboard HTML, index HTML ini adalah login. Terus selanjutnya itu ada stock dan tracking HTML. Untuk pertama, kalau untuk di halaman login sendiri, seperti biasa, setiap awal mula dari HTML itu ada doctype HTML, selanjutnya itu ada title, terus untuk penggunaan CSS-nya itu kita nge-link ke file style.css yang tersedia di folder CSS ini. Selanjutnya juga ada ada pengambilan penggunaan data JS yang ada di folder JS, itu ada main.js dan data.js. Selanjutnya itu nanti di sini ada form login, dan saya tambahkan juga untuk show password. Selanjutnya nanti ada juga button lupa password dan daftar akun baru, dan ditambahkan untuk footer. Kita buka. Nah, ini untuk aplikasinya. Di sini saya sudah buat untuk alert dari ketika tidak mengisi. Ini masih dibilang masih default untuk alert ketika tidak diisi, dan ketika saya tidak menggunakan struktur inputan email, maka akan ditampilkan missing parameter. Oke, kita dari mulai yang data yang salah dulu. Login salah. Di sini saya bisa tampilkan password, melihat submit. Ini ada pop-up alert yang dimana email atau password yang Anda masukkan salah. Oke, selanjutnya kita masukkan passwordnya. Oke, yang kelima. Nah, 1, 2, 3. Di sini sudah masuk ke halaman dashboard. Ya, saya ada kelupaan untuk pop-up lupa passwordnya seperti ini. Saya buat untuk menghubungi admin.
reset password, dan untuk daftar akun barunya saya buat pop-up yang berisi nama lengkap, email, dan password seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke mohon maaf dari tadi saya tidak kalau kameranya kurang fokus. Oke, ini untuk halaman dashboardnya saya sesuai mengerjakan dengan instruksi yang dimana untuk menambahkan ucapan selamat datang pada user dan mengatur time zone. Kita lihat codingannya. Untuk kita bahas dari HTML terlebih dahulu. Kalau untuk dari HTML-nya ini saya menggunakan memanggil file CSS-nya dan script NJS. Terus untuk cara menampilkan data ini, kenapa bisa diatur selamat malam, selamat pagi, selamat siang, itu berdasarkan yang waktu login itu menggunakan show greeting. Nah, show greeting ini kita ambil dari file main.js. Nah, di sini main.js. Kita atur untuk jam 12 itu di selamat pagi. Kalau ketika udah masuk jam 18.00 itu selamat siang. Sampai jam 18.00 itu selamat siang. Tapi kalau misalnya lebih dari 17 itu masih selamat siang. Mungkin kita bisa coba atur ini cuma untuk testing aja, bisa jadi selamat siang karena pengaturan waktunya saya ubah itu. Oke, selanjutnya kita bahas dashboard HTML-nya. Untuk dashboardnya sendiri saya buat ada dua menu, ada menu informasi bahan ajar dan tracking. Ini ngelink ke file stock HTML dan tracking HTML. Nah, kalau untuk di halaman untuk di halaman stok ini saya buat seperti katalog yang dimana bisa menampilkan stok-stok buku. Ini contoh, misalnya ini contohnya nama buku, terus nanti kode bukunya, terus jenis bukunya apa BMP, terus ada edisi 2, stoknya 548. Untuk fitur tambahnya ini saya gunakan DOM JavaScript. Jadi ini bisa memvisualisasikan ketika create data. Ketika saya cuma ngisi kode barang saja, ini akan ada validasi nama buku wajib diisi. Oke, kita coba isi ditanya BMK diisi ya, stoknya 100 bisa. Untuk cover saya ini karena masih dummy, jadi saya simulasinya menggunakan image address dari Google aja terlebih dahulu, lebih mempermudah tampil datanya seperti itu. Nah, ini untuk contoh DOM JavaScript ya. Kalau untuk DOM-nya sendiri itu ngerender dari cards untuk halaman yang ini. Jadi kalau di HTML itu body render card, terus cuma ada header sama main, tag main, ditampung di kelas stock header, terus nanti ada heading 2 daftar bahan ajar ini, lalu tambah data, button tambah data. Terus ini untuk modalnya disimpan di HTML yang submit
seperti itu. Kalau untuk di JavaScript-nya sendiri nanti di sini dilakukan for each untuk pengulangan penampilan data karena ini masih di satu function render yang untuk menampilkan, maka ini menggunakan for each. Selanjutnya ini untuk function open form yang dimana untuk menampilkan form pop-up tadi ini ID ketika input field. Jadi kan tadi ada kode barang, ternyata ini cuma menggunakan ID kode karena menyesuaikan dengan data .js seperti itu. Terus ini grid untuk mengatur tata letak, terus juga ada close formnya, terus ini function DOM-nya untuk function tambah datanya, terus udah itu saja. Mungkin untuk struktural seperti itu. Kalau untuk ini di sini saya sediain kembali untuk tracking. Kita coba dulu tracking. Nah, di sini nama dan nomor delivery ordernya, statusnya dalam perjalanan, edisi JNE, tanggal kirim, paket, total, periode perjalanan diurutkan berdasarkan tanggal itu. Karena ini datanya karena terlalu dummy jadi tidak bisa diurutkan. Itu untuk penggunaan desain CSS ini, tampilan aplikasi ini diatur menggunakan style CSS, dimana nanti saya buat per section seperti itu. Ada HTML yang diatur, bodinya, header, footer, main, terus ada login bodinya untuk mengatur tata letak si card seperti yang sudah tadi ditampilkan, terus juga mengatur ukuran login, logo di login, terus juga saya atur grouping di formnya seperti itu. Jadi style CSS ini digunakan untuk mengatur layouting dengan menggunakan grid dan flexbox. Selanjutnya untuk JavaScript tadi sudah dibahas untuk di fitur stok ya, untuk menambahkan data buku. Untuk validasi formnya itu juga sudah diatur pada ketika login. Contohnya login tuh seperti ini. Nah, pada login sendiri ini ditampilkan email atau password yang Anda masukkan salah. Seperti itu. Mungkin penyampaian video kali ini cukup sampai di sini. Kesimpulannya, proyek ini telah mengimplementasikan seluruh aspek dari tugas yang sudah diberikan pada praktikum 1 dari struktur HTML, valid, dan semantik, terus desain CSS yang menarik dan responsif, interaktivitas melalui JavaScript DOM, hingga modularisasi file dan kreativitas UI. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau misinformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.